tindak aksi kemplang pajak. Di saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap adanya praktek penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil. Nilai omset yang disembunyikan itu tidak tanggung-tanggung, mencapai 12,49 triliun rupiah. Modusnya pun terbilang istimewa dan cukup sistematis. Omset usaha itu disamarkan melalui rekening karyawan atau rekening pribadi untuk menampung transaksi penjualan ilegal. Praktik jahat seperti ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Mengapa? Karena tindakan itu pasti akan memunculkan predatory pricing. Pengusaha yang tidak membayar pajak bisa menjual barang jauh lebih murah ketimbang pengusaha yang taat aturan. Akibatnya, industri yang legal dan taat pajak justru akan kalah bersaing. Dari sisi eksternal, mereka sudah dihantam oleh produk-produk impor murah yang amat mudah masuk ke pasar domestik. Dari internal, kondisi para pengusaha tekstil lokal itu makin dijungkalkan oleh ulah para pengusaha nakal tersebut. Hasilnya, seperti yang bisa kita lihat saat ini, industri tekstil satu persatu berguguran. Banyak dari mereka yang gulung tikar dan terpaksa melakukan PHK. Dengan kata lain, pelaku kejahatan pajak itu secara tidak langsung telah ikut membunuh industri nasional dan mematikan periuk nasib ribuan pekerja. Sementara itu, pemerintah yang selama ini menggelontorkan insentif untuk menolong industri, kini mesti dipusingkan dengan usaha keras menambal mega kebocoran yang justru merusak ekosistem dari dalam. Pada sudut pandang yang lain, kita juga bisa katakan bahwa ini bukan praktek kejahatan yang sepele. Di saat negara sedang mengejar penerimaan dan rasio pajak, kebocoran sebesar ini tidak bisa ditoleransi. Omset 12,49 triliun rupiah yang tidak dilaporkan itu setara dengan hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak yang sangat besar. Karena itu, temuan PPATK tersebut tak boleh berhenti sebatas laporan yang dibiarkan menumpuk di atas meja. Bukan cerita baru bila laporan hasil analis LHA PPATK sehingga tidak mendapat atensi dari penegak hukum dan menguap begitu saja tanpa tindak lanjut yang transparan. Penanganan kasus ini mesti berbeda dengan yang sudah-sudah, harus direspons dan ditindaklanjuti dengan serius dan langkah terukur. Direktorat Jenderal Pajak DJP hendaknya segera melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan. Namun, pastikan pada tindakan tersebut tidak boleh ada negosiasi bawah meja. Kita harus ingatkan betul soal itu karena masih ditemukan di sana-sini kasus-kasus perpajakan yang berakhir melalui kesepakatan di bawah meja. Selanjutnya, bila ditemukan ada indikasi tindak pidana pencucian uang TPPU melalui rekening-rekening nomini yang digunakan, misalnya polisi dan kejaksaan harus masuk. Tidak sekadar untuk menindak pelaku kejahatannya, tapi juga untuk kepentingan pengejaran aset demi memulihkan kerugian negara. Sekali lagi, kasus penghindaran pajak di industri tekstil dengan modus penyembunyian omset itu adalah ujian nyata bagi integritas penegakan hukum perpajakan di era pemerintahan baru. Publik menanti taring aparat untuk memberantas sekaligus menyudahi aksi para pencoleng pajak tersebut. Membiarkan para pengemplang pajak ini bebas berkeliaran sama artinya dengan membiarkan negara dirampok dan buruh tekstil kehilangan mata pencarian. Tindak tegas sekarang sebelum industri tekstil nasional benar-benar tinggal nama.